Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran kehidupan kita, ketulusan dan keterbukaan hati akan karya Allah di dalam karya pelayanan kita memampukan Anda, saya, serta kita semua untuk menjalani tugas yang dipercayakan kepada kita dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kasih dan keadilan-Mu senantiasa menaungi kami. Bimbinglah hati dan budi kami, agar senantiasa terarah kepadamu dan berjalan dalam terang hukum-hukum-Mu. Buatlah kami menjadi pribadi yang lebih berarti di hadapan-Mu, berani untuk membuat terobosan, berani untuk semakin memartabatkan sesama, dengan senantiasa menghadirkan kasih-Mu secara nyata di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada pekan ini, kita bersama-sama selalu diajak untuk merefleksikan dan merenungkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Dari sharing pengalaman hidup Nabi Yeremia yang dibagikan kepada Anda, saya, serta kita semua pada hari ini, Yeremia mengisahkan bahwa menjadi pelayan, mungkin Anda, saya, serta kita semua akan mengalami masa-masa di mana kita diolok, dicaci, dan serba disalahkan atas keputusan dan tindakan dari setiap pelayanan yang kita lakukan. Tetapi juga kadang ada yang jatuh karena kepercayaan yang diberikan, merasa ingin cepat membuat sebuah perubahan, ingin cepat membuat sebuah kemajuan, tetapi kita lupa untuk memikirkan apa yang menjadi rencana Allah di balik kepercayaan yang diberikan kepada kita melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan umat kepada kita. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa menyadari bahwa dari hari ke hari datang silih berganti tantangan yang mendewasakan hidup Anda, saya, serta kita semua. Dan setiap lembaran kehidupan kita dihadapkan pada suatu pilihan. Apakah kita akan menuruti apa yang menjadi ambisi kita tanpa mempertimbangkan dari setiap efek ataupun konsekuensi dari keputusan yang ada? Ataukah kita senantiasa berani melayani dengan ketulusan, kemurnian, dan cerdik di dalam mengambil keputusan, sehingga apa yang keluar menjadi keputusan yang bijaksana dan bukan hanya logis menurut logika kita. Di dalam perjalanan persiaran kehidupan, Yeremia menunjukkan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa di dalam pelayanan sebagai perpanjangan sabda Allah dan menjadikan diri menjadi berkat akan kasih Allah tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan yang datang silih berganti, yang hadir melalui orang-orang yang suka dengan kita, yang hadir melalui orang-orang yang membenci segala sesuatu yang kita lakukan. Hari ini kita bersama diajak untuk belajar. Beriman itu bukan melulu soal pelayanan. Beriman itu juga bukan melulu soal bagaimana kita menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi kita diajak untuk merefleksikan apa yang Tuhan firmankan untuk kita.
nilainya apa, dan apa yang bisa kita pelajari, dan sumbangan apa yang bisa kita berikan demi perkembangan gereja yang hidup berkualitas dan menyejahterakan bersama. Jika keputusan itu dihasilkan dari keputusan reflektif, maka riaknya tidak akan terlalu banyak. Keputusan itu tidak lagi memikirkan ambisi, tetapi senantiasa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Kita mendengarkan sebuah kisah bahwa ada seorang penabur yang menjual segala harta bendanya karena ia menemukan mutiara di tempat yang lain. Mungkin tempat itu tidak menarik. Mungkin tempat itu tampaknya akan ada begitu banyak tantangan. Tetapi karena dia yakin di sana ada mutiara yang sangat berharga, maka ia menjual segala sesuatunya dan mencoba hal yang baru yang ada di depan mata. Namun seringkali yang terjadi sebetulnya kita melihat, sebetulnya kita mendengar, tetapi kita enggan untuk berkorban. Kita enggan untuk tulus di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Bahkan seringkali kita hitung-hitungan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang tua, sebagai pengurus, ataupun sebagai pelayan publik. Seringkali kita masih menghitung. Tetapi hari ini kita diajak bahwa Tuhan akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya dan menjaga mereka yang senantiasa menjunjung tinggi apa yang Tuhan wartakan dan apa yang Tuhan firmankan kepada Anda, saya, serta kita semua. Kita diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi hal itu hanya dapat dicapai jika kita senantiasa membiarkan mata hati kita terbuka pada penyelenggaraan Allah. Mengedepankan apa yang menjadi kebaikan bersama menurut rancangannya dan bukan apa yang menurut pikiran kita logis, tetapi seringkali berakhir dengan ketidakbijaksanaan dari keputusan kita. Mari kita bersama berefleksi. Sudahkah kita senantiasa bertanggung jawab atas segala pilihan hidup kita? Ataukah kita justru jatuh dengan ambisi kita hingga akhirnya kita hanya menggunakan logika yang tanpa hati, dan keputusan itu muncul, dan keputusan yang dilahirkan seringkali membuat begitu banyak orang menjadi gelisah, penasaran, tetapi juga minder dan tidak mau untuk berada dan terlibat bersama memuliakan Tuhan. Beranikah kita untuk senantiasa tetap mewartakan kebenaran meskipun ada begitu banyak orang yang tidak senang dan membenci? Tetapi percayalah, Tuhan akan menjaga segala sesuatu yang benar yang berasal daripadanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih sejati senantiasa berani menunjukkan mana yang tepat dan benar. Bukan berdasarkan apa yang logis menurut pikiran kita, tetapi apa yang benar menurut rancangan Allah, dan kita pun mampu melepaskan diri kita dari ambisi dan senantiasa mengambil sebuah keputusan yang berasal dari hati nurani kita. Keputusan yang baik dan bijaksana akan memikirkan tentang martabat sesama, tidak menjatuhkan, tetapi memikirkan kesejahteraan bersama dan keberlangsungan hidup menggereja. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.